Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Nabila dari kelas 12 TKJ 2, nomor absen 19. Di sini saya akan mengenai sedikit materi mengenai dokter. Sebelumnya saya akan apa itu Docker. Docker adalah sebuah platform yang memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk membuat, mengemas, dan menjalankan aplikasi dalam wadah yang dapat diisolasi secara mandiri disebut kontainer. Apabila digambarkan lebih detail seperti gambar di bawah ini. Di sini ada Docker Client, Docker Server, Docker Machine, Docker Image, Docker Hub, dan Docker Compose. Docker Ecosystem akan mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan creating dan running kontainer. Kontainer sendiri adalah unit perangkat lunak standar yang mengemas kode dan semua dependensi. Sehingga aplikasi berjalan dengan cepat dan andal dari satu lingkungan komputasi ke lingkungan komputasi lainnya. Nah, di sini ada arsitektur Docker. Seperti ini, bisa dilihat. Saya akan jelaskan sedikit. Nah, Docker mengikuti arsitektur client server, di mana di dalamnya terdapat 3 komponen penting, yaitu Docker Client, Docker Host, dan Docker Registry. Docker Client terdiri dari Docker Build, Docker Pull, Docker Run, dan Docker Host terdiri dari Docker Daemon, Containers, dan Image. Docker Daemon ini terdiri dari Containers dan Image. Kemudian ada Registry. Docker Registry, ya ini Docker. Ini isi. Nah, Docker Client. Docker Client menggunakan command dan REST API untuk berkomunikasi dengan servernya, yaitu Docker Daemon. Ketika klien menjalankan sebuah command pada terminal Docker Client, terminal tersebut mengirimkan komen-komen ini ke Docker Daemon. Docker Daemon menerima komen tersebut dalam bentuk request REST API. Terdapat beberapa komen yang bisa dijalankan di CLI Docker Client, yaitu Docker Build, Docker Pull, Docker Pull, dan Docker Run. Nah, lanjut. Yang kedua, Docker Host. Docker Host berfungsi untuk memulai dan menjalankan aplikasi-aplikasi di Docker. Docker Host berisikan Docker Image, Container, Network, dan Storage. Kemudian yang ketiga, Docker Registry. Docker Registry menyimpan dan sebelumnya saya akan jelaskan Docker Daemon dulu. Docker Server atau Daemon. Docker Server sebenarnya merujuk pada Docker Daemon, komponen yang menjalankan tugas-tugas utama dalam Docker. Meskipun istilah Docker Server tidak umum digunakan, konsep ini bisa diartikan sebagai server yang menjalankan Docker Daemon, di mana Docker Daemon berfungsi untuk menerima dan mengeksekusi perintah Docker, seperti membuat, mengelola, dan menghapus kontainer, serta mengelola image, jaringan atau network, dan volume. Oke, kita lanjut yang Docker Registry tadi. Docker Registry menyimpan dan mengatur image dalam Docker. Terdapat 2 jenis registry dalam Docker, yaitu public registry dan private registry. Public registry biasanya disebut dengan Docker Hub. Private registry digunakan untuk membagikan image Docker secara private. Kemudian ada workflow Docker. Apa sih itu workflow Docker? Workflow Docker adalah alur proses bagaimana aplikasi dikemas
dikirim dan dijalankan dengan Docker. Pertama, membangun image. Ada Dockerfile. Proses dimulai dengan menulis Dockerfile yang merupakan skrip berisi instruksi untuk membuat image. File ini menentukan sistem operasi dasar, dependensi, dan bagaimana aplikasi diinstal serta dijalankan di dalam kontainer. Kemudian ada Docker build. Perintah Docker build digunakan untuk membuat image Docker berdasarkan Dockerfile. Setelah dijalankan, Docker akan membuat image yang berisi semua komponen yang dibutuhkan aplikasi. Yang kedua, menjalankan kontainer. Ada Docker run. Setelah image siap, perintah Docker run digunakan untuk membuat dan menjalankan kontainer dari image tersebut. Setiap kontainer menjalankan satu instance aplikasi. Kontainer berfungsi sebagai lingkungan terisolasi di mana aplikasi berjalan dengan semua dependensinya. Yang ketiga, mengelola kontainer. Daemon bertanggung jawab untuk mengelola lifecycle kontainer, termasuk memulai, menghentikan, dan menghapus kontainer. Perintah seperti Docker start, Docker stop, dan Docker rm digunakan untuk mengelola kontainer ini. Ketika kita menjalankan Docker, sebenarnya Docker CLI akan mengarahkan ke Docker Hub hingga kemudian download file image tersebut. Semua dependencies dan configuration untuk menjalankan program atau software yang spesifik. Program atau software yang berjalan tersebut kemudian dijalankan di dalam instance dari image sebelumnya, di mana keep resource yang isolated, memory, space of hard drive, dan Docker Client atau CLI bisa dikatakan merupakan sebuah interface atau portal kita untuk berinteraksi dengan Docker Server atau daemon. Docker daemon itulah yang sebenarnya merupakan sebuah software dari Docker ecosystem yang mempunyai tanggung jawab untuk creating containers image, maintaining containers, uploading image, dan hal-hal lainnya di dalam Docker World. Seperti ini gambarannya. Di sini insert for of an image, container. Oke, kita sebenarnya masih membahas workflow Docker, teman-teman. Oke, yang keempat, pengiriman atau deployment. Setelah Docker Hub, image yang sudah dibangun dapat dikirim ke Docker Hub, sebuah repositori image yang dapat diakses secara public atau private. Pengembang dapat mengunduh dan menjalankan image yang sudah diunggah. Kemudian ada Docker Pass. Docker Pass digunakan untuk mengunggah image ke Docker Hub. Yang kelima, penggunaan Docker Compose. Docker Compose.yml untuk aplikasi yang terdiri dari beberapa service. Docker Compose digunakan
Docker Compose memungkinkan menjalankan beberapa kontainer secara bersamaan, seperti web server, database, dan lain-lain. Docker Compose App. Perintah ini digunakan untuk menjalankan seluruh stack aplikasi berdasarkan konfigurasi dalam file Docker Compose YAML. Yang keenam, pengujian dan orkestrasi. CI atau CD pipelines. Docker digunakan dalam pipeline, continuous integration or continuous deployment. CI atau CD untuk mengotomatiskan pengujian dan deployment aplikasi. Docker Swarm atau Kubernetes. Untuk skala besar, Docker dapat diorkestrasi menggunakan Docker Swarm atau Kubernetes untuk mengelola banyak kontainer yang berjalan di beberapa server. Kemudian ada Docker Compose. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai Docker Compose. Docker Compose sendiri adalah alat untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi-container Docker, yang artinya Docker Image 1 dengan Docker Image 2 dimasukkan dalam kontainer, dan dua Docker Image ini dijalankan secara bersamaan. Semua service didefinisikan dalam Docker Compose di dalam file yang bernama dockercompose.yaml tadi. Lalu menjalankan semua service tersebut dengan satu perintah Docker Compose App. Semua layanan ini ya, Docker Compose App. Semua layanan yang didefinisikan dalam Docker Compose.yaml akan dijalankan. Ini contoh script Docker Compose YAML, script sederhana. Bisa dilihat ini. Maaf ini kepotong. Ya, seperti ini. Dari contoh Docker Compose tadi, kita mendefinisikan pertama, sebuah layanan atau service MyApp, yaitu instruksi untuk membangun image Docker dari Docker file yang berada di directory saat ini. Memetakan port 8080 di host ke port 8080 di kontainer. Ini guys. Lalu nama jaringan yang digunakan. Layanan ini akan bergabung dengan jaringan yang disebut My Network. Jadi tadi. Nah, kemudian selanjutnya definisi service Nginx, yang dimana menggunakan Docker Image Link Nginx Latest. Lalu memetakan port 80 banding 80 dari port 80 diteruskan ke port 80. Lalu memetakan file default.conf dari direktori Nginx di host ke direktori konfigurasi Nginx di dalam kontainer. Ini bisa dilihat. Oke. Selanjutnya depends underscore on menentukan dependensi antara layanan. Strip MyApp layanan Nginx bergantung pada layanan MyApp. Ini berarti Docker Compose akan memastikan MyApp sudah berjalan
sebelum memulai Nginx. Ini bisa dilihat ya. Oke, kita langsung lanjut saja guys. Oke, lanjut ke Dockerfile. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu Dockerfile. Dockerfile sendiri merupakan file teks sederhana yang berisi instruksi untuk membuat image Docker. Dockerfile digunakan untuk mengotomatisasi proses pembuatan image yang kemudian dapat dijalankan sebagai kontainer. Setiap perintah dalam Dockerfile mendefinisikan layer baru pada image, dan ini memungkinkan reuse dan efisiensi dalam proses build. Strukturnya seperti ini. Struktur Dockerfile ada 6. Yang pertama, from menentukan base image yang akan digunakan sebagai dasar. Yang kedua, run menjalankan perintah di dalam kontainer dalam proses pembuatan image. Biasanya digunakan untuk instalasi software atau pembaruan sistem. Yang ketiga, ada copy atau add, memindahkan file dari sistem host ke dalam image. Yang keempat, CMD dan entry point. CMD atau CMD dan entry point menentukan perintah default yang akan dijalankan ketika kontainer dijalankan. Kemudian yang kelima ada expose, memberitahu Docker bahwa kontainer akan menggunakan port tertentu. Dan yang terakhir, work clear, menentukan direktori kerja dalam kontainer di mana perintah selanjutnya akan dijalankan. Terima kasih, semoga penjelasan saya dapat dipahami dan bermanfaat bagi Anda sekalian yang menonton. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak salah kata. Ini ada beberapa sumber yang saya gunakan untuk materi Docker Fundamental ini. Bisa kalian lihat. Dengan begini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.